Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, yang baru bergabung, Masya Allah ya, kita ingatkan lagi. Hari ini tema kita bagus banget nih. Temanya adalah dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Wah, Masya Allah, puitis banget kata-katanya ya. Dan tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan kembali mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan ya, tentang sesuatu yang viral nih. Katanya selalu bungkam saat ditanya soal biaya pemeriksaan. Ini di tayangannya. Iya, ini Masya Allah ya. Maksudnya orang-orang yang benar-benar kayaknya tulus ini zaman sekarang ini kayaknya jarang Ustadz ya. Bisa kita temuin ya. Maksudnya tapi gini, kita tuh pengen tahu juga sebenarnya bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan orang yang benar-benar tulus atau mungkin hanya tulus tapi hatinya merasa berat Ustadz. Bagaimana cara membedakannya? Ya. Silakan Ustadz. Fadol. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam dan semuanya orang-orang yang ikhlas Amin. menonton Islam itu indah. Masya Allah. Ya, tanpa dipaksakan, tanpa harus apa, tanpa harus ada penilaian. Tapi yang jelas, kehidupan ini memang susah untuk orang itu ikhlas atau tidak. Gimana ukurannya? Ukuran ikhlas itu ketika dia berkata, saya ini ikhlas loh. Justru itu tidak ikhlas. Karena berbuat mengharap untuk disebut jadi orang ikhlas. Maka ketika ada orang melakukan hal yang tidak mengharap balasan, itu ikhlas. Kenapa ada wanita masuk surga gara-gara memberi minum anjing? Karena dia tidak mengharap balasan dari anjing itu kan. Iya. Ada orang, mohon maaf ya, memelihara ayam supaya besar, gemuk. Apakah itu ikhlas? Tidak. Kenapa? Dia sengaja kasih makan itu ayam. Kalau besar, gemuk, pasti banyak harganya. Dan bertelur. Bertelur. Telur dijual. Nah, seperti inilah yang luar biasa. Saya katakan, kita ini memelihara anak, menjaga anak, membesarkan anak. Apakah itu ikhlas? Nggak usah disebutin. Karena itu kewajiban. Tapi ketika ada orang membiayai anak orang, itu luar biasa. Dan mengharap balasan, itu yang pertama. Mengharap balasan enggak? Yang kedua, mencari nama baik. Mengungkit-ungkit. Memamerkan. Ini kan bahaya juga. Makanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Para ahlu suffah yang tinggal di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah, itu kadang-kala mereka tidur terbangun, tiba-tiba di ujung bajunya mereka, di ujung sarungnya, ada yang menggandel-gandel. Apa itu? Ternyata ada uang yang diikat oleh orang yang bersedekah di malam hari tanpa ketahuan siapa yang bersedekah. Itu luar biasa. Mohon maaf tanpa menggurui, ada memang harus diumpetin. Tidak boleh yang tahu, tapi ada juga yang harus disampaikan supaya menghindari fitnah ya. Kayak kurban. Kurban itu harus dipamerkan, memang kelihatan. Bahkan kita hadiri. Kalau perlu kita sendiri yang motong. Karena itu bagian daripada syiar. Itu. Idul Fitri, kita harus datang. Zakat fitrah ada ijab kabul. Karena untuk menghilangkan fitnahnya juga. Tapi ada memang kayak sholat. Salat berjamaah, salat 5 waktu, tampilkan. Tapi salat tahajud, sembunyikan. Ibadah kita kepada Allah, memang ada seperti itu. Nah, bagaimana melihat, membedakan ada orang itu ikhlas atau tidak? Mohon maaf, ikhlas membantu kita atau tidak? Ketika dia tidak mengharap balasan. Ketika dia tidak mengharap pujian. Dan yang ketiga, tidak merubah posisi dirinya. Apa itu? Jangan sampai atas apa yang diberikan itu kesombongan. Makanya ada baiknya kalau mau membantu orang, jangan kita langsung deh. Jangan kita langsung. Tek. Ya, saya kalau memberi sesuatu tidak mau tangan saya ke tangan orang itu, tidak mau. Nggak mau kenal. Terus gimana dong? Minta tolong sama Haji Alimah. Oh. Haji Alimah, kau kasih itu ya. Haji Hafsah kita yang tunjuk itu ya. Saya pakai perantara aja deh. Karena kalau saya langsung nanti dia nggak enak sama saya. Bener. Harus seperti itu. Makanya ada badal amil sakit itu bagus. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Ya namanya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Berat tugasnya Ustadz. Tanyain orang yang baru menjadi kepala rumah tangga. Siapa tuh? Sasam. Oh Ustadz Syam. Iya. Tapi ini banyak banget ya Ustadz Syam. Mau izin Ustadz Syam. Orang merasa gagal.
gagal dalam mendidik anak, ya kan, karena anaknya mungkin ada masalah gitu ya, gagal dalam pernikahan karena mungkin udah 2 kali menikah tapi masih gagal juga, hancur rumah tangganya. Nah ini bagaimana caranya nih kita nih bisa membenah diri nih dan menganggapi bahwa setiap kegagalan itu sebenarnya adalah pelajaran yang Allah kasih buat kepada kita karena disuruh ambil hikmahnya. Tuh bagaimana sih Ustaz Syam? Ini penjelasannya nih. Fadhal Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra. Shadaqallahul azim. Surah Al-Insyirah, surah tentang kelapangan dada bagi Nabi Muhammad SAW, bagi Rasulullah SAW, dan juga pelajaran bagi kita semua yang diturunkan Al-Quran kepadanya dan beriman kepada kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Jadi kalau dikatakan bagaimana cara membenahi diri dalam hal kegagalan yang pernah ada sehingga mendapatkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar melapangkan dada kita. Jadi yang tadi dikasih rumus oleh guru kita Ustaz Hilman, menyadari ataupun memahami, menerima itu adalah bentuk kelapangan dada seseorang. Ketika dia mampu menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia bisa untuk memberikan pelajaran bagi dirinya. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa membenahi dirinya, mengambil pelajaran atas setiap yang menimpanya kalau dia tidak berlapang dada atas kejadian tersebut, kalau dia tidak bisa menerima kejadian tersebut. Misal ada yang gagal dalam rumah tangganya, yang pertama adalah berlapang dada. Mungkin pada saat itu ada kesalahan yang bukan kesalahan itu terjadi pada orang lain, tapi terjadi pada dirinya sendiri. Maka yang pertama adalah lapangkan dada kita, artinya menerima segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Jangan lupa untuk senantiasa meninggikan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena dengan hal tersebutlah orang bisa mendapatkan setiap kesulitan ada kemudahan di dalamnya, dan Allah 2 kali mengulangnya. Inna ma'al usri yusra. Karena bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan yang banyak di dalamnya. Subhanallah. Maka kegagalan bisa diambil hikmahnya ketika seseorang berlapang dada menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan tuntun hatinya. Orang yang bisa membenahi diri adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menerima takdir Allah, berimanlah. Beriman gimana? Percaya bahwasanya ternyata di setiap kejadian yang menimpa seseorang itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kejadian tersebut menimpamu, biarpun seluruh makhluk berkumpul untuk menghalanginya, kalau itu ditargetkan untukmu, ditakdirkan untukmu, maka akan terjadi kepadamu. Tapi biarpun seluruh makhluk bekerja sama untuk menjadikan sesuatu, tidak akan pernah bisa terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan menuntun hatinya. Yang ketiga, fokuslah untuk meriksa ataupun menghitung amal diri sendiri, bukan menghitung amal orang lain. Ada orang terjadi kecelakaan, terjadi musibah padanya, terjadi perpisahan rumah tangga, dia fokus mencari kesalahan orang. Subhanallah, belum tentu yang salah adalah orang lain. Bisa jadi yang salah adalah diri kita sendiri. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa segala macam segala sesuatu tuh jangan selalu menyalahkan orang ya. Subhanallah. Kita ngaca dulu sama diri kita nih. Wah, jangan-jangan saya yang salah ini. Tapi yang jelas begini, buat semua yang lagi diuji, dengarkan baik-baik. Tidak mungkin Allah menguji kepada hambanya di atas kemampuannya. Pasti Allah tahu dia bisa menyelesaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini Ustadz Hilman, izin nih sebelumnya nih ya, namanya tipikal manusia ini kan berbeda-beda nih. Sifat orang, ada yang baik banget ya. Kalau misalnya ini saking baiknya kayak teman saya, ada namanya Haji Muhammad Nur Maulana. Itu banyak banget dimanfaatin orang gitu. Sampai saya yang sedih ngelihatnya gitu. Sampai saya suka ngomel-ngomel sendiri ngomong gitu ya kan. Ini bagaimana nih ya?
Atau apa kita udah ada berprasangka baik aja deh, walaupun dimanfaatkan orang lain, atau bagaimana baiknya? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz Hilman. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana, izin Ustaz Syarif. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pertanyaannya, apakah ada yang salah jika diri kita dimanfaatkan oleh orang lain? Menurut saya, tidak ada masalah. Kalau ada orang yang hidup dengan kita dan kita menjadi sumber manfaat bagi orang lain, Masya Allah. bagus, baik. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka percayalah dalam hati kita, bagaimana keberadaan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu baik. Maka catat kalimat ini. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kepada orang lain kecuali balasannya adalah pasti kebaikan. Masya Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka yakin saja dalam berbuat kebaikan, jangan pernah merasa bahwa kayaknya kebaikan aku tuh sia-sia gitu. Allah. Kayaknya kebaikan aku tuh nggak ada gunanya. Jangan. Kenapa? Karena Allah selalu tahu bagaimana cara membalas terbaik dari setiap kebaikan kita. Mohon maaf ya, jangan berhenti berbuat baik karena orang tidak menghargai kebaikan kita. Jangan. Justru teruslah berbuat baik walaupun kadang kebaikan kita nggak dihargai oleh orang lain. Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Dan itulah orang yang senantiasa berbuat baik. Maka nanti catat baik-baik, orang tidak akan merasa dimanfaatkan oleh orang lain dari setiap kebaikan yang dilakukan kalau niatnya ikhlas karena Allah. Dan biasanya orang yang ngerasa aku kayaknya dimanfaatin deh sama orang itu, Berarti tidak ikhlas. biasanya berarti dia berbuat baik bukan karena Allah tapi karena manusia. Karena Allah kadang cara membalas kebaikan kita mungkin bukan lewat orang yang kita baikin gitu loh, tapi lewat orang yang kita tiba-tiba datang berbuat baik sama kita karena ada kebaikan yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Maka mulai hari ini luruskan niat, bulatkan tekad, belajarlah berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, awal dari satu kehidupan yang terasa berat karena apa? Karena terlalu berharap kepada manusia. Dan sering saya sampaikan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Oh. Berharaplah hanya kepada Allah. Maka kalaupun ada yang sering dimanfaatkan dalam hidup, ya udah. Kita tidak akan bisa menenangkan badai. Yang bisa kita tenangkan adalah hati kita dengan badai Masya yang datang Allah. tersebut. Maka belajar biasa saja dengan kebaikan. Dipuji, tidak terbang. Dicaci, tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Masya Dua-duanya Allah. sama saja. Belajar melapangkan kebaikan kita. Terima kasih Belajar dari banyak. matahari. Tuh. Cuma kadang-kadang Tiap hari temennya yang dihujat, dimanfaatin. tiap hari dihujat. Tiap hari dimanfaatin orang, temennya dimanfaatin, yang marah kan temennya juga yang lihat. Padahal saya Dia mah baik-baik aja. Padahal saya nggak ada masalah. Sekarang kita jawab dulu pertanyaannya, masuk dulu ya. Emang ada pertanyaan? Ada. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya saya masih nggak ikhlas menerima kenyataan ini bahwa anak saya lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Saya merasa hancur. Bagaimana cara menguatkan hati dan menerima dengan ikhlas apa yang sudah Allah berikan kepada saya atau keluarga saya. Saya percaya bahwa ada rencana yang indah untuk saya. Nah nih mungkin diberikan penjelasan Ustaz Syam, silakan. Baik, tabe guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ibu sudah punya modal yang paling bagus itu tadi. Di akhir pertanyaan Ibu mengatakan saya percaya untuk saya. Jadi ketika sudah percaya bahwa ada rencana Allah di balik ujian yang Allah berikan, maka itu adalah sudah modal utama. Cuma Ibu mungkin butuh motivasi-motivasi saja dari kami, dari orang-orang sekitar. Yang pertama motivasinya, mari kita melihat ke belakang pada kisah-kisah tabi'in, kisah sahabat Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW, berikut juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mardahuma, bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini di penghujung hidupnya, beliau tinggal di tenda yang sangat lusuh
ya beliau tinggal di perbatasan kota, lalu beliau tinggal di tengah gurun pasir yang mana Abu Kilabah hanya ditemani oleh seorang anaknya. Lalu lewatlah seseorang mendengar suara Abu Kilabah. Lalu ketika mendengar suara Abu Kilabah berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikanku kelebihan dibandingkan orang lain. Maka penasaranlah orang ini melihat keadaan Abu Kilabah. Ternyata terlihat Abu Kilabah, subhanallah, tidak bisa berjalan, pendengarannya sudah terganggu, matanya sudah buta, tidak bisa bergerak sendirian, dibantu oleh orang lain. Ditanya, siapa yang biasa membantumu wahai Syekh? Maka Abu Kilabah menjawab, radhiyallahu anhu menjawab, saya biasa dibantu oleh anak saya. Cuma sudah 3 hari tidak pulang. Bolehkah aku minta tolong engkau carikan anak saya? Lalu dicarilah anaknya. Ternyata ditemukan anaknya telah meninggal dunia. Dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hati orang ini mau menyampaikan kepada Abu Kilabah, bagaimana saya mau menyampaikannya? Udahlah, dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, nggak ada yang bantuin. Anak satu-satunya yang biasa bantuin dia, anak solehnya telah meninggal dunia juga. Bagaimana saya sampaikan? Maka disampaikan kepada Abu Kilabah, pernahkah engkau mendengar kisah daripada Nabi Ayub? Maka Abu Kilabah, oh saya tahu kisahnya. Nabi Ayub dikasih penyakit, Allah ambil semua anaknya 11 orang, Allah ambil semua hartanya, Nabi Ayub dalam kekurangan. Maka ditanya sama orang ini, wahai Syekh, maukah engkau bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub? Oh saya mungkin insya Allah akan belajar seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Disampaikanlah bahwa anaknya telah meninggal dunia. Pada saat itu beliau bersabar. Barulah ketahuan bahwa beliau ini adalah orang yang pertama bertemu dengan Nabi SAW, yaitu Abu Kilabah. Dari sini kita mengambil pelajaran. Ternyata ketika seseorang mendapatkan musibah, ketika dia mampu melihat nikmat yang sedikit saja dia lihat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula dia merasakan bahagia. Tapi orang yang tersiksa hidupnya adalah meskipun sebanyak apapun nikmat yang dia dapatkan, kalau dia tidak bisa pandang nikmat tersebut, maka hidupnya akan selalu merasa kurang. Orang yang merasa cukup adalah ketika dia mampu melihat nikmat Allah, walaupun nikmat Allah sekecil apapun itu. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah. Saya kisah tentang Abu Kilabah, ada yang kesusahan. Kenapa? Bukan, gelisah? saya tuh lagi mikir gini Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam, Ustadz Hilman, Ustadz Maulana. Ini kan udah saya anggap seperti kayak keluarga sahabat Masya sendiri. Allah, tabarakallah. Saya tuh pengen nanti kita juga nanti kumpul di surga tuh begini. Kita bisa ngobrol, kita bisa saling tukar pikiran. Tapi saya takut zaman sekarang ini kan banyak teman-teman yang suka bermuka dua. Itu gimana kalau sahabat bermuka dua itu Ustadz? Allahu Akbar. Jadi kita dituduh ini. Bukan, ada yang tutup mulut kenapa? Jadi kelihatan baik padahal enggak gitu. Iya. Saya tahu. Iya. Pasti sebenarnya serangannya ke saya. Ya Allah, nggak boleh. Enggak lah jamaah, kalau mau tahu kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Samit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Suzon aja sih, nggak boleh tahu.